Halo teman-teman, selamat datang di channel aku, Yolanda Sheila, Edukasi Bersama. Oke teman-teman, di video kali ini aku akan membahas tentang tokoh inspiratif dunia, pendiri Hyundai Group, yaitu Chung Ju-young. Chung Ju-young lahir 25 November 1915 di Tongcheon, Kogendo, Korea Utara. Ia lahir dari keluarga miskin dari 7 bersaudara. Ayahnya merupakan seorang petani. Dan Chung Ju-young sedari remaja selalu membantu ayahnya untuk bertani. Chung Ju-young memiliki mimpi yang besar, di mana ia bercita-cita sebagai guru. Sayangnya karena keterbatasan ekonomi dan kemiskinan yang melandanya, orang tuanya tidak dapat membiayai sekolahnya. Ia sempat bersekolah di sekolah Konfusianisme setempat setiap kali ia menemukan waktu luangnya dari pekerjaan bertani. Ia juga sering membantu untuk menjual kayu di kota untuk menghidupi keluarganya. Saat berjualan di kota itulah, ia mulai terpengaruh untuk menjadi pengusaha karena melihat suasana kota dan membaca berbagai surat kabar. Namun, Chung Ju-young sadar dan sedih karena kemiskinan yang melanda dirinya dan keluarganya yang ia tanggung. Dalam usaha meraih mimpinya, Chung Ju-young bahkan melakukan 4 kali percobaan untuk kabur dari rumahnya. Yang pertama ketika usianya 16 tahun, ia melarikan diri dari rumahnya di desa Asan ke kota Kowon. Ia bahkan bertekad pergi dengan menempuh 15 mil melalui lembah yang berbahaya. Saat berada di kota Kowon, ia bekerja sebagai buruh konstruksi dan digaji sangat kecil. Meskipun telah bekerja selama berjam-jam, selama bekerja di sana, ia mengembangkan minatnya pada bidang teknik sipil. Namun, 2 bulan kemudian, ayah Chung Ju-young menemukannya dan memaksa dirinya untuk pulang ke kampung halaman. Sejujurnya, ia sangat bertekad melarikan diri dari rumahnya karena ia berpikir bahwa melarikan diri akan mengubah nasibnya dan keluarganya dari kemiskinan. Percobaan kali kedua saat ia bekerja sebagai buruh konstruksi. Ia mencoba melarikan diri ke kota Seoul bersama kedua temannya. Ia pun sampai di Seoul dan lagi-lagi ayahnya menemukannya kembali untuk membawanya pulang. Kali ini Chung Ju-young bertahan 1 tahun untuk membantu ayahnya bertani dan bekerja di pertanian keluarga. Ketiga kalinya Chung Ju-young kabur ke Seoul menggunakan kereta api dan menjual salah satu sapi ayahnya untuk mendapatkan uang guna membeli tiket kereta api. Saat tiba di Seoul, ia bekerja sebagai seorang akuntan. Semuanya berjalan baik-baik saja hingga suatu saat ayahnya menemukannya dan membawanya kembali ke rumah. Tapi lagi-lagi tekadnya untuk kabur begitu kuat, dan untuk yang keempat kalinya dia kabur kembali. Keputusan Chung Ju-young tergolong berani dan nekat. Pasalnya, ia merantau tanpa membawa bekal material apapun. Ia hanya membawa mimpi untuk mengubah hidupnya dan membawa negaranya menjadi lebih baik. Sebagai modal, dia kembali kabur ke Seoul dan di sana dia tidak menyia-nyiakan waktu. Dia bekerja sebagai buruh apapun. Apapun ia kerjakan dan memanfaatkan berbagai peluang. Pekerjaan awalnya adalah sebagai seorang buruh di pelabuhan Incheon dan kemudian ia bekerja sebagai pekerja konstruksi dan tukang. Di tahun berikutnya, Chung Ju-young mulai bekerja sebagai pengantar di toko beras. Saat bekerja di situ, ia cekatan dalam bekerja, sehingga dipuji oleh pelanggan toko. Saat itulah pemilik toko beras memujinya dan mengangkat Chung Ju-young sebagai akuntan di tokonya. Saat pemilik toko beras tersebut meninggal dunia, Chung Ju-young akhirnya mewarisi toko beras dan meraup untung cukup besar. Hingga suatu saat, pada tahun 1939, tokonya tutup karena kolonial Jepang yang memberlakukan sistem penjatahan beras ke tentara Jepang. Karena pemerintah Jepang memiliki aturan untuk beberapa bisnis, Chung Ju-young pun memutuskan untuk membuka bisnis bengkel. Ia membeli bengkel servis dari temannya dan mengambil pinjaman 3.000 won dari bank untuk mendirikan bisnis tersebut. Usaha bengkelnya terbilang cukup lancar. Ia bahkan mempekerjakan hingga 70 mekanik dalam kurun waktu 3 tahun. Sayangnya pada tahun 1943, pemerintah Jepang memiliki kebijakan untuk menggabungkan bengkel Chung Ju-young dengan pabrik lainnya sehingga ia terpaksa menutup bengkel dan kembali ke desanya. Tapi berkat kerja kerasnya, ia berhasil mengantongi 50.000 won. Pada tahun 1940-an, terjadi Perang Jepang dan Korea.
Negeri ginseng itu akhirnya memperoleh kemerdekaan dari Jepang pada tanggal 15 Agustus 1945. Saat perang berakhir, sebagian kota hancur, sehingga pemerintah Korea Selatan mencari orang-orang yang dapat membangun kembali dan mengembangkan Korea Selatan. Nah, pada saat itulah masa keemasan bagi para pengusaha Korea Selatan untuk berbisnis karena didukung oleh pemerintah. Chung Ju-yung pun akhirnya memanfaatkan kesempatan ini. Dan pada tahun 1947, ia mendirikan Hyundai Civil Industry. Perusahaan ini merupakan cikal bakal Hyundai Group. Usaha yang didirikan tersebut menerima kontrak pemerintah untuk membangun berbagai fasilitas seperti pelabuhan, jalan, dan kamp militer. Perusahaan Hyundai terus berekspansi hingga membangun berbagai proyek besar. Meski begitu, ia kerap ditertawakan oleh beberapa temannya saat berbicara mengenai mimpi-mimpi yang ia punya. Namun, ia tak pernah menanggapi secara serius masalah tersebut. Ia tetap berpegang teguh pada keyakinannya, yakni mampu membawa perubahan bagi banyak orang dan negara yang dicintainya. Chung Ju-yung meninggal pada tanggal 21 Maret 2001 di distrik Songpa, Seoul, Korea Selatan pada umur 85 tahun. Ia meninggalkan seorang istri bernama Byun Jong-sok dan 11 orang anak, yaitu 8 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Dengan perjuangan yang gigih dan pantang menyerah, Hyundai Group kini menjadi perusahaan otomotif terbesar di Korea Selatan dan juga mengambil andil dalam otomotif dunia. Oke teman-teman, sekian video aku kali ini. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video aku. Semoga video kali ini bermanfaat bagi kita semua ya. Jangan lupa di like maupun di subscribe channel aku agar supaya channel aku bisa berkembang. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. See ya!